hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa TV manapun dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan benteng wanita muslimah. Kita sudah membahas 2 benteng. Benteng pertama rasa malu, benteng kedua ilmu, benteng ketiga akhlak. Kita sudah membahas definisi akhlak, beberapa keutamaan akhlak, dan cara meraih kemuliaan akhlak. Nah, kita sedang berbicara bagaimana caranya agar kita ini bisa istiqamah. Pertemuan yang lalu, salah satu kiat agar kita tetap bisa istiqamah di atas akhlak yang mulia adalah melatih jiwa. Melatih untuk selalu melakukan beberapa akhlak yang baik. Itu sudah berlalu penjelasannya. Sekarang kita ke poin berikutnya. Salah satu cara yang kita bisa lakukan agar kita bisa istiqamah di di atas akhlak yang mulia adalah dengan mempertimbangkan, mengingat-ingat, memperhatikan dampak baik dari akhlak yang baik dan dampak buruk dari akhlak yang buruk. Karena mengetahui ini akan memberikan motivasi. Siapa orang yang mengetahui keutamaan akhlak yang baik, dia akan termotivasi karena dia, kata orang Sunda, kabita, tergiur, tertarik, teriming-iming ingin meraih keutamaan-keutamaan yang bisa diraih dengan akhlak yang baik. Akhirnya dia termotivasi untuk melakukan akhlak yang baik. Sebaliknya, ketika mengetahui bahaya dari keburukan akhlak, bahaya dari karakter yang nyebelin, kita akan menghindarkan keburukan akhlak tersebut. Sehingga kita bisa istiqamah di atas kemuliaan akhlak. Ya. Kita sudah terangkan beberapa keutamaan dan keuntungan atau dampak baik dari akhlak yang baik. Semua poinnya itu sangat-sangat menggiurkan. Di antaranya yang paling utama adalah akhlak yang baik itu penyebab utama orang masuk ke dalam surga. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dan yang lain dengan sanad yang sahih. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan hadis ini sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku pemimpin di rumah di pinggir surga
bagi orang-orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Dia di atas kebenaran, sudah menyampaikan argumentasi yang dibutuhkan, tapi lawannya ngeyel, udah tinggalkan. Walaupun dia benar. Itu orang masuk ke surga. Walaupun di pinggirnya nggak masalah. Aku pun menjadi pemimpin di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun sekedar bercanda. Kan banyak orang ya bercanda tapi dusta. Yang lebih parah itu adalah berdusta untuk bercanda ya. Sekedar sebagai bumbu ceramah. Agar orang-orang ketawa, ketiwi, ngakak, ngikik gitu ya. Nggak boleh. Dusta itu bercanda atau serius tetap tidak boleh. Wa bi baitin fi al jannah, dan aku menjadi pemimpin di sebuah rumah di surga tertinggi. Untuk siapa? Untuk orang yang bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya itu tempatnya di surga tertinggi. Walaupun surga di tengah, surga di pinggir pun tadi menyangkut akhlak. Meninggalkan debat walaupun benar itu akhlak. Meninggalkan dusta walaupun sekedar bercanda itu juga akhlak. Tapi akhlak yang tertinggi secara umum akan menjadi penyebab seseorang berada di surga yang paling tinggi. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan sanadnya sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa suila an aktsari ma yudkhilun nasan nara, faqala al-fam wal faraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga? Beliau menjawab dua. Pertama, takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Beliau juga ditanya apa penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Beliau menjawab al-fam wal faraj. Mulut dan faraj. Mulut, wah, walaupun kecil, lunak ini lidah dan bibir. Lidah tak bertulang, bibir tak bertulang gitu ya. Tapi kejahatan yang bisa dilakukannya sehingga menjadi penyebab terbanyak masuk ke dalam neraka itu luar biasa, tak terbatas. Bisa dusta, bisa gibah, bisa menghina, bisa melecehkan orang, bisa juga dengan cara berbicara tentang agama tanpa ilmu, bisa fitnah, macam-macam itu. Oleh karena itulah maka keutamaan yang menggiurkan dari akhlak yang baik salah satunya adalah menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Kemudian akhlak ini juga menjadi penyebab Allah mencintai si pemilik akhlak yang mulia tadi. Ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat, juga dalam banyak hadis. Di antaranya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil itu akhlak yang mulia. Ayat yang barusan Al-Maidah ayat 42. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Terdapat dalam Ali Imran ayat 146. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, At-Tabrani, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ilallah
ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Ini perkara yang kedua. Dari dampak baik, dari akhlak yang baik yang begitu menggiurkan dan memotivasi adalah bahwa akhlak yang baik menyebabkan turunnya kecintaan Allah kepada orang tersebut. Termasuk kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan akan dekat kedudukannya di akhirat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan kata Imam At-Tirmidzi, Syekh Al-Albani memasukkan ini ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menggiurkan ini? Selain itu, akhlak itu menjadi penyebab sangat-sangat beratnya timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan hidup nanti dalam keadaan senang, bahagia, ridho karena ke surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang paling tinggi. Perbanyak dan perberat timbangan pahala. Salah satu yang menjadi penyebab beratnya timbangan pahala adalah akhlak. Bahkan itu yang terberat. Berkata Nabi SAW, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada satu amal apapun yang lebih berat di dalam timbangan amal manusia dibanding akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Selain itu, orang yang sabar itu pahala dari akhlaknya itu dilipat gandakan jauh lebih banyak lagi daripada yang lainnya, sebanding dengan tahajud ketika malam dan saum ketika siang. Bayangkan kalau ada orang malamnya tahajud semalaman, siangnya sepanjang siang dia saum. Kebayang gak gede pahalanya? Kebayang. Dan itu dilakukan tiap hari. Besarnya pahala sholat malam di malam hari dan saum di siang hari, itu juga sebesar itu pahala tersebut akan diberikan kepada seseorang yang akhlaknya mulia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqi darajata qa'imil lail wa sha'iman nahar." Sesungguhnya seorang muslim dengan kebaikan akhlaknya akan mencapai derajat orang yang rajin tahajud di malam hari dan rajin saum di siang hari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan yang lain-lain, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslima al-musaddada la yudriku darajata sawwamal qawwam bi ayatillahi azza wa jalla li karami daribatihi wa husni khuluqihi." Kata Nabi SAW, seorang muslim yang musaddad. Mana musaddad itu simple, sederhana, tidak dahsyat, tidak hebat banget, enggak.
Musaddad itu seorang muslim yang hanya memelihara amalan fardu saja. Tapi yang sunnah ditinggalkan. Menjauhi yang haram saja. Tapi yang makruh apalagi yang mubah sering dikerjakan. Itu namanya muslim yang musaddad. Gak soleh-soleh amat. Seorang muslim yang musaddad akan meraih derajat ahli saum dan ahli tahajud hanya karena kedermawanan dari hartanya dan juga karena kemuliaan akhlaknya. Kebaikan karakternya dan kemuliaan akhlaknya itu mencapai pahala dari ahli tahajud dan ahli saum. Berdasarkan hal itulah maka banyak sekali poin yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak yang baik. Tentang keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang akhlaknya baik. Dan ini tentu saja memotivasi kita untuk meraih kemuliaan akhlak dan istiqamah di atas hal itu. Jadi dengan memperhatikan dampak baik dari akhlak yang baik, kita termotivasi. Selain itu, memperhatikan dampak buruk dari akhlak yang buruk. Ternyata akhlak yang buruk itu luar biasa merusak. Merusak apa? Merusak agama kita. Merusak kepribadian kita. Merusak juga nasib akhirat kita. Sebagian dari keburukan akhlak itu ada ya juga yang merusak fisik kita, merusak otak kita, merusak mental kita. Pokoknya dampak buruk dari akhlak itu multidimensi, dimensi rohani dan juga jasmani, dimensi duniawi dan juga dimensi ukhrawi, dimensi individu si pelaku akhlak yang buruk dan juga merusak orang-orang di sekitarnya. Siapa saja yang memperhatikan dampak buruk dari akhlak yang buruk, dia pasti akan menghindarkan diri dari keburukan akhlak tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan itu dalam kitab yang kita bahas di setiap hari Senin pagi jam 8. Yaitu apa? Ad-Da' wa Dawa. Beliau menyatakan. Wa min uqubatiha ay al-ma'asi wa su'il khuluq. Suqutul jah. Wal manzilah wal karamah indallahi wa inda khalqih. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منهم منزلة وأطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده فإذا عصى وخالف أمره سقط من عينيه فأسقطه من قلوب عباده وإذا لم يبق له جاه إن الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara dampak buruk dari maksiat dan keburukan akhlak adalah jatuhnya kehormatan dia, kedudukan dia, kemuliaan dia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan sesama manusia. Karena manusia yang paling mulia di kalangan makhluknya di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan yang paling dekat di kalangan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, paling taat, itu yang akan menjadi orang yang paling mulia. Ketaatan seorang hamba kepada Allah menjadi penyebab utama kedudukan dia di sisi Allah. Makin taat, makin mulia. Makin takwa, makin mulia. Makin tidak taat, makin turun kemuliaan.
Makin besar dosa dan maksiat, makin rendah kedudukan. Maka apabila seseorang bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintahnya, jatuhlah orang itu kemuliaannya dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan atau dalam hati hamba-hamba Allah yang lainnya. Apabila tidak tersisa kehormatan di sisi makhluk, dia akan dihinakan oleh setiap orang yang bermuamalah dengannya. Berbanding lurus dengan kerendahan akhlaknya, serendah itu juga kedudukannya. Maka dia akan hidup dengan seburuk-buruk kehidupan. Namanya kotor dan cemar. Dia tidak ada lagi yang menghormatinya, menghargainya, ataupun memandangnya. Bisa nggak dibayangkan? Perasaan orang itu dilecehkan oleh semua orang. Dia akan sedih, dia akan kecewa, dia akan resah, risau, dan galau. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan terkucilkan karena keburukan akhlaknya. Maka coba bayangkan betapa besarnya resiko dari keburukan akhlak. Dari sinilah para ulama menyatakan min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi ayurfa'an lahu bainal alamin dzikruhu wa ya'la lahu qadruh. Nikmat terbesar yang Allah berikan seorang hamba adalah dimuliakan namanya di sisi makhluk dan dihargai, dihormati kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Berkata lagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang dampak dari keburukan akhlak. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma'al madah wa syaraf wa taqsuhu asma'adz-dzam was-sighar fataslibuhu ismal mu'min wal bir wal muhsin wal muttaqi wal muti wal munib wal wali wal wara was salih wal abid wal khaif wal awwab wal tayyib wal marda wa nahwiha wa taqsuhu ismal fajir wal asi wal mukhalif wal musi wal mufsid was sariq wal kadhib wal khain wal ghadir wa amsalihha. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara dampak buruk dari akhlak yang buruk adalah terampasnya sebutan-sebutan yang baik dan terhormat bagi dirinya. Dan akan diberikan sebutan-sebutan nama-nama tercela dan hina. Dia tidak akan lagi disebut mukmin yang baik, orang soleh, orang baik, orang takwa, orang taat, orang ahli tobat, orang wara, orang ahli ibadah. Enggak. Yang disebut adalah itu orang fasik, itu orang durhaka, itu orang ahli maksiat, itu orang yang selalu bikin ulah, itu orang yang troublemaker, pembuat masalah, itu orang yang suka merusak. Itu orang bangsat, itu orang copet, itu orang pendusta, itu orang pengkhianat, itu orang nyebelin. Segala macam sebutan-sebutan buruk. Dan ingat bahwa ucapan mayoritas manusia mewakili penilaian Allah Azza wa Jalla kepada seseorang. Kalau seseorang banyak dicela karena kejahatannya, karena keburukan akhlaknya, begitu juga penilaian Allah kepada orang itu. Sebaliknya kalau seseorang dipuji karena kebaikan akhlaknya, berarti begitu pula penilaian Allah kepada orang seperti itu. Kecuali kalau celaannya, permusuhannya, kebencian orang kepada seorang itu bukan karena keburukan akhlaknya, tapi karena dakwahnya. Orang yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Ada yang membenci? Banyak.
Tapi alasannya bukan karena keburukan akhlaknya, tapi karena ajakannya, dakwahnya. Para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW pun dibenci. Bukan karena keburukan akhlaknya, semuanya mengakui akhlaknya mulia dan bagus. Tapi karena isi dakwahnya yang mengusik ketenangan mereka yang bergelimang di atas syirik, kufur, bid'ah dan maksiat. Merasa kesenangannya diusik, ya pastilah marah dan kemudian membenci. Itu mah beda. Coba umpamanya perhatikan seorang wanita ahli ibadah. Siangnya dia saum, malamnya tahajud. Tapi muamalah akhlaknya dengan sesama tetangga, sama manusia buruk. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia di dalam neraka. Ahli ibadah loh. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang si fulanah tuh. Fulanah ini seorang wanita. Dia rajin sholat malam dan rajin saum di siang hari. Dia juga melakukan banyak kebaikan dan sedekah. Tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Baik umpama mencela, menghina, merendahkan. Sekalipun yang direndahkan itu apalagi agamanya dan memang realitanya rendah. Umpamanya tetangganya itu tidak sholat atau sholatnya belang-belang gitu ya. Tidak menutup aurat, dicela. Ih, dasar kamu. Si wanita tak punya malu, itu aurat kemana-mana. Dicela. Sehingga tersakiti. Bukan karena isinya, tapi karena caranya. Caranya itu bukan mengajak kepada kebaikan, melarang dari keburukan, tapi mencela keburukan yang dia lakukan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada diri wanita itu. Dia termasuk ahli neraka. Ditanya lagi, wa fulanah tusul maktubah wa tasaddaqa bi athwar qata'a min al-aqid wa huwa labanun jamidun wa la tu'dhi ahadan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Ada lagi ya Rasulullah, ada seorang wanita fulanah. Dia itu hanya melakukan salat fardu saja. Dan suka bersedekah dengan makanan-makanan yang ala kadarnya, yang kualitasnya buruk. Wala tu'dhi ahadan, dia tidak pernah menyakiti orang dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahli jannah, dia akan menjadi ahli surga. Bayangkan. Kenapa ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, ahli neraka? Kenapa bukan ahli ibadahnya pas-pasan tapi akhlaknya baik, ke surga? Itu karena sudah kita terangkan di awal-awal pembahasan tentang akhlak. Bahwa akidah yang benar yang diterima oleh Allah. Ibadah yang benar yang diterima oleh Allah. Al-aqidah dan ibadah yang melahirkan kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh seorang menunjukkan imannya diterima, ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya keburukan akhlak menjadi indikasi ibadah yang dilakukan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah kita terangkan umpamanya sholat rajin tuh, tapi akhlaknya buruk. Keburukan akhlaknya itu menunjukkan sholatnya yang rajin itu ditolak oleh Allah. Mungkin karena kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutaba'ah dan seterusnya.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail itu bagi orang yang sholat. Itu orang yang sholatnya tidak melahirkan kemuliaan akhlak. An sholatihim sahun itu artinya lalai dari tujuan utama sholat setelah sholatnya. Seusai sholat, tujuan atau ruh sholat itu harus diaplikasikan di luar sholat. Apa? Tanha anil fasya wal munkar. Tercegah dari keburukan akhlak. Tidak keji, tidak mungkar. Keji dan mungkar adalah keburukan akhlak. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu harus mencegah, menghindarkan pelakunya dari keburukan akhlak berupa keji dan mungkar. Maka siapa orang yang sholat tapi seusai sholat akhlaknya tetap bejat, menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, makanya diancam fawailul lil musallin. Wanita tadi ahli ibadah, malamnya tahajud, siangnya saum, tapi akhlaknya baik. Akhlaknya buruk. Keburukan akhlak berupa menyakiti tetangganya mengindikasikan sholatnya, saumnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya wanita yang tadi sholatnya pas-pasan, hanya yang wajib saja, yang sunnah sering ditinggalkan. Kalau mau sedekah dia kasih yang buruk-buruk sesuai dengan kemampuannya. Tapi nggak pernah menyakiti orang. Akhlaknya baik, disenangi oleh orang. Maka kebaikan akhlak menunjukkan sholatnya, ibadahnya itu tadi apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyatakan hiya min ahli jannah. Wanita itu termasuk ahli surga. Hadis dari Jabir radhiyallahu an. Hadis ini naudzubillah ya, membuat kita ini takut terhadap keburukan akhlak baik secara lisan apalagi perbuatan. Terutama hadis ini secara lisan nih. Jaga lisan kita, ikhwan akhwat. Dari Jabir radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ini kelanjutan hadis yang tadi pernah kita singgung. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna athartharin wal mutasaddiqin famal mutafahiqun. Qala al mutakabbirun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Lihat, yang terbaik akhlaknya itu paling dicintai oleh Rasul SAW dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat. Menunjukkan kedudukannya tinggi, paling tinggi. Karena apa? Karena Nabi pasti kedudukannya paling tinggi. Dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci tuh, dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah 3 orang. Athartharun, al-mutasyaddiqun, dan al-mutafahiqun. Makna athartharun itu, kata orang Sunda mah loba catur tanpa bukur. Banyak omong tapi nggak ada isi. Cerewet, bawel gitu ya. Ipis bibir. Dan isinya cenderung buruk dan menyakitkan. Nyindir orang, nyinyir, ngehina, gibah, kayak gitu. Itu athar-tharun. Itu keburukan akhlak. Itu yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat. Adapun al-mutasyaddiqun adalah dari asyadqu itu artinya rahang. Tasyadduq artinya apa? Menggerak-gerakan rahang, maknanya adalah membaguskan ucapan, omongan agar dipuji. Caper dia. Ini al-mutasyaddiqun. Dua-duanya lisan dan dua-duanya buruk. Termasuk akhlak yang buruk. Dan ketiga al-mutafahiqun.
Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami tahu arti al-athartharun dan al-mutasyadikun, kami tahu. Tapi apa al-mutaifahikun? Maka dijawab oleh Nabi SAW, al-mutafahikun itu al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang merasa dirinya besar, padahal kecil. Merasa diri tinggi, padahal hina. Lihat, 3 ini berupa keburukan akhlak. Athartharun, al-mutasyaddiqun, dua-duanya keburukan akhlak. Dan at-takabur juga merupakan keburukan akhlak. Itu menjadi penyebab dibencinya dia oleh Rasul SAW. Dan akan dihinakan. Dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Rasulnya SAW. Yang lebih mengerikan lagi, akhlak yang buruk itu merusak agama kita, menghilangkan, menghapus pahala-pahala kita, selain menambah dosa. Akhlak yang buruk ini membuat kita bangkrut di akhirat. Bangkrut di akhirat itu gak punya modal untuk bahagia, bahkan terbebani oleh semua penyebab yang menyebabkan kita terkena azab dan kesengsaraan. Kenapa bisa demikian? Sebab pahala-pahala yang kita kumpulkan dari ibadah kita jelek-jelek juga suka sholat, saum, baca Al-Quran, ngaji, infak dan sedekah, itu ada pahalanya? Ada. Itu bisa habis karena keburukan akhlak. Berupa apa? Berupa nyakitin orang. Dengan cara menggibahi orang, memfitnah orang, mencela dan menghina orang, ya. Suudzon kepada sesama manusia. Pokoknya mah ucapan-ucapannya itu selalu memberi madarat kepada manusia sehingga ucapannya ditakuti oleh manusia lain. Itu kezaliman itu. Itu keburukan akhlak yang berupa kezaliman itu menyebabkan apa? Pahala kita habis, berkurang. Dan dosa bertambah. Kita dermawan dengan pahala-pahalanya diberikan kepada korban-korban keburukan akhlak kita. Dan itulah seburuk-buruk kedermawanan. Pada umumnya sikap dermawan itu baik, kecuali satu, ada dermawan yang buruk, yaitu dermawan dengan pahala. Kita bagi-bagi pahala ke orang, kita share sehingga habis, minimal berkurang. Dengan cara apa? Menzalimi orang lain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian apakah muflis itu bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu man la mala lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Kenapa para sahabat berani menjawab? Kan biasanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya. Karena para sahabat kenapa berani menjawab? Karena menyangka pertanyaan yang diajukan oleh Nabi SAW adalah pertanyaan tentang urusan dunia, bukan urusan agama. Karena bangkrut ada istilah ekonomi. Bangkrut itu orang yang dagang rugi, modalnya habis, modiste, modal hadis, betsus ente. Itu bangkrut itu istilah ekonomi. Makanya para sahabat berani menjawab. Ternyata yang dimaksud bangkrut di sini adalah bukan bangkrut urusan dunia, tapi bangkrut aspek agamanya. Beliau menyatakan al-muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang man ata bi sholati wa saumihi wa hasanatihi, orang yang nanti datang dengan membawa pahala salatnya, pahala saum, pahala semua kebaikannya. Pahala infak dan sedekah itu dibawa oleh dia. Tapi waqad syatama hadza wa qadhafa hadza
wa safaka damma hadza. Tapi dulu waktu di dunia dia itu pernah menghina si fulan. Menghina orang lain, mencela orang lain. Qadzaf kepada orang. Qadzaf itu menuduh dengan tuduhan yang buruk padahal tanpa bukti, hanya karena suudzon saja. Kamu begini ya. Karena suudzon, enggak ada bukti, enggak ada apa. Qadzaf namanya itu. Menuduh orang lain melakukan sebuah dosa besar yang bejat tanpa bukti. Qadzaf. Jadi orang tadi ketika di dunianya suka mencela orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Suudzon, memfitnah, ya, menggibahi dan seterusnya, mendolimi, mencuri, merampas barang orang lain, menumpahkan darah orang lain. Maka diambil pahala dari orang itu, pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, infak, sedekah, pahala kebaikan, di-offer, ditransfer, diberikan, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Kezaliman itu semua berupa keburukan akhlak tuh. Habis pahala, yang tersisa dosa bertumpuk. Kezalimannya masih banyak yang belum terbayar. Akhirnya diambil dosa dari orang yang pernah dizalimi dan ditimpakan kepada dia. Pahala habis, dosa bertambah. Bangkrut dia. Merusak agama. Keburukan akhlak merusak agama. Bisa menghilangkan, menghapuskan pahala selain menambah dosa. Bahaya enggak? Ya super bahaya. Keburukan akhlak melahirkan bahaya yang merugikan si pelaku. Makanya Nabi SAW menyebut, dabba alaikum daul man kana qablakum wahyal haliqah. Menjalar tuh di tengah-tengah kalian penyakit berbahaya dari umat-umat yang lalu. Yaitu apa? Dia itu haliqah. Haliqah itu pencukur. La aqulu tahluku syar walakin tahlukuddin. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi adalah mencukur agama. Kalau mencukur rambut kan rambut dipotong, dibuang itu kan. Kalau mencukur agama apa? Agama yang dipotong, dibuang. Yaitu apa? Pahala dari pelaksanaan agama. Pelaksanaan ibadah. Itu dipotong, di-offer ke orang lain. Apakah penyakit umat yang berbahaya itu al-hiqad wal adawah wal baghdha, yaitu hiqad, dengki, iri kepada orang lain, benci ke orang lain dan memusuhi orang lain. Itu haliqah, mencukur agama kita. Karena biasa orang yang dengki, orang yang benci, orang yang memusuhi, mendorong dia untuk menzalimi orang yang dia bencinya, ya enggak? Difitnah, digibahi, disuudzoni, ya, dihina, disebar-sebar keburukannya, bahkan buhtan. Buhtan itu apa? Buhtan itu bahasa kitanya fitnah, menyebar keburukan seseorang untuk menjatuhkan dia, padahal keburukan itu tidak ada pada diri orang itu. Kalau keburukan itu ada pada diri orang itu namanya ghibah. Itu dosa besar. Kalau keburukan itu enggak ada pada diri orang yang kita jelek-jelekan, itu namanya buhtan. Dan buhtan lebih besar lagi dosanya. Ini yang selain menambah dosa, mengurangi pahala bahkan sampai habis. Betapa bahaya dan mengerikannya keburukan akhlak. Mengingat hal itu, mengetahui hal itu, meyakini hal itu, maka siapapun dari kita takut terhadap akibat dari keburukan akhlak, makanya akan menghindarkan diri. Menghindarkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk dan hanya akan berupaya meraih, melakukan, mengaplikasikan akhlak-akhlak yang baik.
Karena di balik akhlak yang baik mengandung banyak keuntungan, keutamaan dunia dan akhirat, lahir dan batin, untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Makanya akan termotivasi untuk memiliki akhlak yang baik, sebaliknya akan menghindari akhlak yang buruk karena bahayanya akhlak buruk. Bahaya akhlak buruk itu dunia, akhirat, lahir dan batin individu dan masyarakat. Apakah kalau akhlak buruk berupa suka ghibah, suka fitnah, suka menghina, iri, dengki, benci, memusuhi orang akan berdampak buruk nggak ke dalam kehidupan bertetangga, kehidupan masyarakat? Ya iyalah. Kita fitnah orang yang difitnahnya suka nggak? Enggak, balas dia. Memukul kita, menuntut kita secara hukum dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Kehidupan sosial, bermasyarakat, bertetangga menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi tidak nyaman bagi kita. Nah, dengan memperhatikan dampak buruk dari akhlak yang buruk, kita takut untuk memiliki akhlak yang buruk. Dengan memperhatikan dampak baik dari akhlak yang baik, kita termotivasi untuk meraih kebaikan itu dan berupaya keras untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik. Dan bisa istiqamah di atas semuanya itu. Oleh karena itu salah satu di antara kiat bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Salah satu cara, salah satu metode, salah satu ikhtiar, usaha, perjuangan yang harus kita lakukan agar kita memiliki akhlak yang baik dan istiqamah di atas itu dan terhindar dari akhlak yang buruk adalah dengan memperhatikan dampak buruk dari akhlak yang buruk dan dampak baik dari akhlak yang baik. Maka insya Allah kita akan memiliki kemuliaan akhlak dan juga istiqamah di atas hal itu. Ya, inilah kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini saja dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Cep. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau juga bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776 atau bisa melalui kolom komentar di channel YouTube dan Facebook yang Anda saksikan. Ya baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Halo. Silakan, yang telepon sudah masuk. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Saya mau nanyakan Ustadz, di zaman sekarang yang kita ketahui terutama di dalam perumahan-perumahan ada wanita yang baik ngerti sa'i. Nah, itu ada komunitas wanita-wanita yang tidak bersai misalnya. Nah, yang akhlaknya baik itu malah dibenci. Kalau nggak mengikuti itu. Pertanyaan pertama ini. Pertanyaan kedua, kajian waktu hari Selasa kemarin mengenai Ahmasar, karena saya belum kebagian waktu. Yang saya tanyakan, pada pergantian bumi yang menjadi bersih, hamba-hamba dikumpulkan di bawah Sirotol. Bagaimana keadaan manusia, makhluk-makhluk itu pada waktu di bawah Sirotol itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu Raya. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sekarang ini terutama ada komunitas emak-emak ya. Komunitas sosialita. Apa acaranya ya? Acaranya arisan gitu ya. Tapi seringkali dijadikan ajang keburukan. Keburukan yang ada di sana pertama ajang pamer. Bawa tas yang harganya ratusan juta. Semua perhiasan itu dipakai tuh. Sehingga jadi toko
emas. Toko berjalan, toko emas berjalan. Bajunya yang terbagus, parfum terwangi. Padahal nggak boleh wanita pakai parfum kecuali di hadapan suaminya. Ini mah terbaik di hadapan suaminya ala kadarnya, bau kesang. Pas keluar, 1 botol habis disemprotkan. Aduh, se-RT wanginya itu. Nah, kemudian ketika arisannya, obrolannya gibah, ngerumpi, gosip. Itu akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek? Buruk dan jelek, nggak ada baiknya. Tapi ketika ada satu emak, satu ibu nggak suka kepada hal itu, dia tampil ala kadarnya sederhana. Dia punya perhiasan, dia punya tas yang bagus, tapi yang sederhana. Yang penting bagus, masih fungsional. Terus ketika ada emak-emak lain gibah, dia ingatkan, emak-emak, ibu-ibu, yuk kita ngomongin kita aja ya, jangan ngomongin orang. Kalau mau ngomongin orang yang baik-baiknya aja, biar nggak jadi gibah. Reaksi emak-emak lain kayak gimana? Apakah terima kasih sudah mengingatkan? Apakah begitu? Enggak, rata-rata sok suci lu kan gitu ya. Akhirnya dibenci, dikucilkan, bahkan dicoret dari keanggotaan. Sok usil lah si dia mah. Jangan lagi diajak-ajak kalau ada arisan kayak begini. Kalau dia sudah kadung bayar, udah kembalikan saja. Dicoret dari daftar keanggotaan. Ngapain dia kayak gembel begitu? Datang pakai tas yang harganya cuma 3 juta. Cuma... Yang lain mah puluhan atau ratusan juta. Kesini juga pakai ojol. Kita mah semuanya pakai mobil. Ya, mobil-mobil mewah yang harganya em-eman. Ini mah pakai ojol. Pakai taksi online. Akhirnya yang seperti itu dikucilkan. Itu tadi laporan dari Pak Mulyono begitu. Tapi nggak ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Gimana kalau begitu gitu aja? Ya begitu Pak. Gimana lagi? Pertanyaan gimana tuh Pak Ustadz kalau begitu? Ya begitu. Maksudnya gimana itu mungkin boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh kita pamer, nggak boleh ngerumpi. Dan ketika kita ditegur orang, diingatkan berterima kasih lah. Bukan malah membenci orangnya. Itulah karakter para musuh dakwah. Dulu para nabi dibenci ya karena dakwahnya. Karena memberi peringatan, dianggap usil, dibenci, dimusuhi. Diperangi malah, ada yang dibunuh malah. Nah sekarang kalau kita punya kawan mengingatkan kita dari kesalahan kita lalu kita benci kepada dia, apa bedanya kita dengan musuh para nabi? Itu dari aspek itu. Diingatkan malah membenci dan memusuhi, ya. Adapun bagi orang yang suka mengingatkan kawan-kawannya dari kesalahannya lalu dibenci, bersabarlah. Hendaklah dia itu tegar di atas hal itu, jangan sampai kemudian berubah sikap saya kalau mengingatkan pasti dimarahi, dibenci, dicoret dari keanggotaan. Udahlah ikut-ikutan. Akhirnya ikut-ikutan. Nggak boleh. Tidak istiqomah ya. Itu yang pertama Pak Mulyono. Kedua, ketika langit dan bumi yang baru diciptakan. Kalau yang lama sudah hancur di hari kiamat. Manusia di mana ada 2 penjelasan kemarin. Pertama di atas sirat nyebrang. Yang kedua di bawah sirat. Apa yang dilakukan di atas sirat? Ya menyeberang. Ada yang terjungkal ke dalam neraka karena amal-amalnya yang buruk. Ada juga yang selamat. Ya. Nah yang kedua ada yang berpendapat dunal jisr. Dunal jisr maknanya adalah di bawah. Apa yang dilakukan? Antri untuk menyeberang.
Ada yang sudah nyebrang, ada yang belum menyebrang. Apa yang mereka lakukan tidak ada keterangan yang rinci. Apakah antrinya sambil duduk, sambil ngobrol, sambil main HP. Yang jelas nggak ada HP di sana. Tidak ada keterangan rinci seperti itu. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang akan bertanya. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Novi Ustaz. Di Nasi Iya. Novi. Ibu Iya. Novi Di Jakarta. Baik, di Jakarta. Silakan Ibu Novi di Jakarta. Ya Ustaz, mohon nasihatnya sedikit nih Ustaz. Jadi gini Ustaz, saya kan anak pertama dari 2 bersaudara. Dan saya punya adik laki-laki 1 dan saat ini saya sudah menikah kondisinya. Saya tinggal bersama orang tua saya, ibu saya. Dan karena ayah saya sudah lama meninggal. Terus kondisi gini Ustaz, kan saya kan saat ini sudah tidak bekerja ya. Biasanya waktu saya bekerja saya bisa memberikan sedikit sebagian gaji saya gitu untuk orang tua saya atau ibu saya untuk mencukupi kebutuhan beliau. Namun saat ini kan saya kondisinya sudah tidak bekerja dan ibu saya ini merasa seperti maksudnya ada kekurangan dalam perihal ekonomi gitu Ustaz, dan meminta saya untuk bekerja, mencari pekerjaan lagi. Nah kondisinya ini kemarin saya mendapatkan interview untuk pekerjaan saya. Tapi di sini saya merasa agak bingung Ustaz, karena di satu sisi saya ingin menyenangkan hati orang tua, maksudnya untuk bisa memenuhi kebutuhan beliau lagi dengan memberikan sebagian dari gaji saya. Tapi di sisi lain saya merasa khawatir, takut futur karena di mana mengingat kalau untuk lingkungan pekerjaan tentunya kan banyak sekali mudarat atau maksudnya yang seperti istirahat atau waktu pekerjaannya yang memang tidak bisa fleksibel gitu Ustaz. Jadi khawatir saya bisa takut lalai dari taat sama Allah, dan memang insya Allah saat ini saya sedang berusaha untuk berhijrah. Dan untuk adik saya kondisinya juga saat ini bekerjanya juga sedang kurang semangat gitu Ustaz, sedang malas-malasan. Jadi ibu saya tuh khawatir nanti bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari kami gitu Ustaz. Jadi mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan Ustaz. Karena di satu sisi saya ingin menyenangkan hati orang tua, tapi di sisi lain karena ingin taat juga sama Allah gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Novi di Jakarta, barakallahu fiik. Pertama ya, memang wajib untuk memperhatikan kondisi ibu, apalagi ibu itu yang kekurangan, sudah nggak punya suami, mungkin nggak ada uang pensiun kayak gitu ya, nggak ada penghasilan, hanya bergantung kepada anaknya. Nah si anak ini dulu bekerja tapi sekarang berhenti sehingga tidak bisa memberi lagi. Beberapa alternatif solusi. Pertama ya, bicaralah baik-baik ke suami, minta izin atau memujuk suami agar membantu ibunya. Mudah-mudahan ada kelebihan rezeki dari hasil dari nafkah dari suaminya, dan izin ya, wajib izin karena itu adalah harta suami. Ya mudah-mudahan suaminya juga baik sehingga tak harus bekerja, tetap bisa memberikan ke ibu secara rutin. Sehingga kebutuhan ibu minimalnya yang pokok terpenuhi ya. Itu alternatif yang pertama. Alternatif kedua, kalau umpamanya suami juga pas-pasan hasilnya. Kalau diberikan sebagian ke ibu, maka untuk mereka kurang. Kalau tidak diberikan, ya ibu kayaknya begitu. Boleh enggak si istri minta kerja? Boleh, dengan beberapa syarat. Kalau ibunya nyuruh kamu kerja agar bisa bantu ibu. Boleh enggak? Boleh, apalagi untuk menyenangkan ibu. Dengan syarat. Pertama ada izin suami. Suami enggak keberatan. Bahkan mendorong, ya kamu kerjalah biar ekonomi kita lebih baik ya. Pertama izin suami. Kedua, aman
dari semua penyimpangan. Ketika bekerja, baik ketika berangkat di jalannya aman, gak ada gangguan. Kedua juga ketika di tempat kerjanya, gak ada ikhtilat, gak ada khalwat. Ya. Ketiganya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak untuk seorang wanita. Administrasi gitu ya, atau tata boga kayak gitu, tata laksana juga boleh. Nah, jangan sampai yang hanya layak untuk laki-laki, umpamanya naik ke atas tower. Itu apa namanya pekerjaan naik ke atas tower itu ya. Jadi tukang kuli bangunan, ya itu jangan ya. Itu yang layak. Dan terutama yang keempat, tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Tetap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi pokok bagi suami, yang menjadi kewajiban bagi istrinya tetap terlayani. Dia tetap bisa memasakkan untuk suami, ya, bisa menyediakan pakaian untuk suami ketika mau bekerja, mau ke masjid sudah disetrika, ya, selain dicuci, disetrika rapi, pakai pewangi gitu ya. Dan ada tetap sisa potensi tenaga, waktu, perasaan, perhatian ketika memenuhi kebutuhan suami, kebutuhan batin suami. Itu, kalau semuanya itu terpenuhi boleh bekerja ya. Jadi bisa terhandle kebutuhan pokok dari ibunya dan juga tetap kewajiban dia kepada suami. Nah, bagaimana mengatasi futur? Ya, mengatasi futur yang pertama, di luar jam kerja tetaplah berupaya untuk apa? Untuk mengaji. Kalau umpama di jalan kita pakai mobil atau mungkin juga pakai angkutan umum, setellah umpamanya radio. Di sana di Jakarta ada Radio Roja. Di sini di Bandung ada Tarbiyah Sunnah atau pakai streaming ya, pakai earphone atau jangan di setel keras-keras semua orang dengar. Kecuali kalau semua orang senang juga ya boleh ya. Kemudian pulangnya begitu di rumah terus manteng radio dakwah, radio murotal seperti itu. Sehingga terhindarlah kita dari futur. Nah itu beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh seorang istri dengan kondisi seperti yang tadi ditanyakan ya. Semoga Allah mudahkan semuanya ya. Semoga juga semua masalah itu bisa ada solusi dengan segera ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita mengangkat dulu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz. Dari pendengar Radio Binbas di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz, apakah wajib kita membalas kebaikan orang lain? Ada orang yang pernah berbuat baik kepada saya, lalu saya belum sempat membalasnya, tapi dia sering membicarakan bahwa saya tidak pernah berbuat baik kepada orang tersebut. Syukran Ustadz dari Hanif di Jogja. Silakan. Hanif di Jogja melalui Radio Binbas. Barakallahu fik. Ikut ngerilai berarti Jogja ya. Ya sebelum saya lupa, di Jogja itu ada komunitas Jogja Mengaji gitu ya. Suka ngerilai. Dia saya lihat 14 kali ngirim WA ke saya, isinya sama. Isinya minta kajian. Kalau sudah banyak diumumkan, telepon. Jangan lewat WA, jangan lewat media sosial. Mudah-mudahan dengar. Nggak akan digubris. Sekarang nggak dibaca-baca. Karena WA yang masuk setiap hari itu banyak. Isinya pertanyaan, konsultasi. Kadang-kadang pertanyaannya itu panjang, bacanya juga malas. Apalagi jawabannya gitu ya. Nah, ada lagi yang minta kajian segala macam. Jadi kadang-kadang hanya dibuka, nggak dibaca, delete. Kalau enggak, kuotanya penuh, penyimpanannya madarat ke kita ya. Sering saya umumkan kalau menghubungi jangan lewat WA, SMS, tapi telepon langsung. Pertanyaannya wajibkah membalas kebaikan? Ya, wajib membalas kebaikan. Kalau enggak, ya minimal dengan doa jazakallahu khair.
Balas dengan kewajiban yang sama. Kalau enggak dengan doa kebaikan. Jangankan kebaikan orang, kejahatan orang juga diperintahkan untuk dibalas dengan apa? Dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Berdasarkan hal itu, kalau umpama ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas dengan perbuatan yang lebih baik atau minimal yang setimpal. Kalau dia pernah menolong kita, kita tolong lagi dalam kasus yang sama atau dengan kasus yang berbeda. Kalau enggak dengan tenaga, ya dengan makanan. Ini ada makanan, umpamanya kasih gulai, ya, kasih umpamanya nasi bungkus, kasih apa. Walaupun tidak dalam rangka membalas kebaikan itu langsung. Hari ini kita ditolong sama dia, mungkin besok lusa nih kita kasih nasi bungkus umpamanya. Ya. Kalau nggak punya semuanya itu minimalnya dengan mendoakan jazakallahu khairan. Dengan mendoakan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Khairan di sini walaupun mufrad itu tunggal. Ya, tapi dalam bentuk isim nakirah maknanya tak terbatas. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang jenisnya tak terbatas. Jangan sampai dibatasi jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Nah, itu dikiranya lebih afdal padahal mafdul. Padahal kurang utama. Kalau 1000 kebaikan terbatas. Kalau jazakallahu khairah tidak terbatas jumlahnya, bentuknya dan segala-galanya. Udah jazakallahu khairah saja. Kalau memang kita tidak mampu memberikan balasan yang setimpal dengan kebaikan dia, minimalnya mendoakan. Ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ustaz atas jawabannya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Angkat penelpon yang akan bertanya. Assalamualaikum. Silakan Bu, kecilin radionya. Bentar. Baik, dikecilkan dulu radionya, volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Silakan. Dengan Ibu Lilis di Jajar. Ya, silakan Ibu. Untuk saya mau tanya, ini kalau keputihan itu membatalkan wudhu nggak Pak Ustaz? Terus najis nggak? Saya udah 62 tahun, dia saya nggak ada yang keluar keputihan, tapi dari Kamis kemarin sampai Kamis sekarang tuh selalu keluar, kadang lagi sholat keluar. Ya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik. Baik. Syukur saja kalau saya semoga Pak Ustaz selalu sehat. Jazakallah. Baik. Ibu Lilis di Batu Jajar ya. Barakallahu fik. Apakah kalau keputihan keluar itu membatalkan wudhu atau tidak? Baik. Pada asalnya kalau ada sesuatu yang keluar apapun bentuknya, baik cairan ataupun padat atau sekedar angin yang keluar dari 2 lubang di bawah, depan ataupun belakang, maka itu membatalkan wudhu kita. Umpama yang dari belakang ya BAB ya, buang angin. Yang dari depan umpamanya air kencing atau wanita haid ya, atau termasuk keputihan, maka apabila itu keluar maka batal. Kecuali ini, apabila keluarnya itu terus-terusan, tidak bisa dicegah, ya, maka lakukan sholat walaupun itu keluar terus setelah sebelumnya dicuci dan disumpal. Disumpal itu untuk tidak mengotori pakaian kita atau tempat sholat kita. Ya, umpamanya sudah tiba azan, ya, si keputihannya keluar terus-terusan. Cuci terlebih dahulu, ya, sehingga bersih lalu disumpal. Sekarang ini sudah banyak alat-alat sumpal dengan berbagai macam merek. Pembalut ya, pembalut bukan merek kan, pembalut umpamanya ya. Nah, setelah itu ya sudah sholat.
Selama sholat keluar terus, apapun yang keluar, di luar kekuasaan kita, teruskan. Sampai selesai sholatnya. Ya, baik yang keluar itu tadi keputihan. Atau mungkin umpamanya darah, pendarahan. Tapi bukan darah haid. Darah istihadah. Yang disebabkan karena penyakit tertentu. Lalu keluar darah. Ya, terus-terusan keluar darah. Atau mungkin kencing. Air kencing keluar terus-terusan tapi sedikit demi sedikit, netes-netes. Bagi orang yang punya penyakit, ada radang di saluran air kencing umpamanya. Atau ada luka kemudian keluar nanah terus-terusan. Dan di luar kemampuan kita untuk menghentikannya. Beda dengan air kencing yang normal, kalau mau kencing kan kita bisa tahan. Tapi yang berpenyakit, nggak bisa itu ditahan karena hanya setetes-setetes. Sama dengan orang yang berpenyakit, kalau bahasa Sundanya boson, bahasa Indonesia non boson. Artinya keluar angin terus-terusan setiap menit, ya, tak bisa ditahan mules. Ya, ketika ditahan bertumpuk-tumpuk banyak, akhirnya nggak tertahan, meledak di tengah sholat bisa-bisa. Itu ada penyakit boson namanya, ya, keluar angin terus-terusan. Maka yang seperti itu dibolehkan melanjutkan sholatnya walaupun keluar terus selama sholat. Karena itu penyakit di luar kemampuan kita. Baik itu berupa angin keluar kentut terus. Ataupun air kencing yang netes terus. Ataupun darah istihadah yang keluar terus. Ataupun termasuk keputihan tadi. Ya, keluar terus menerus. Di luar dugaan kita, maka teruskan sholatnya. Nanti kalau umpah kita sudah selesai sholat fardu, wirid gitu, mau lanjut lagi ke sholat sunnah, wudhu lagi. Wudhu lagi, kemudian disumpal lagi, lalu sholat lagi sunat. Ketika sholat sunat keluar terus nggak masalah. Apapun yang keluar itu, baik darah istihadah, air kencing yang netes terus, angin yang terus-terus keluar kentut terus-terusan karena penyakit bosan, termasuk juga keputihan keluar terus-menerus, maka nggak apa-apa karena itu di luar kemampuan kita, ya. Demikian bulis, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, belajar adab apa ada efek ke akhlak seseorang Ustaz? Silakan. Belajar adab apa ada dampak ke akhlak seorang? Tentu saja ada. Adab bagian dari akhlak, ya. Dan kalau nggak salah Ustaz Abu Umar membahas kitab Mawsu'ah al-Adab al-Islamiyah, ya. Rutin nggak, ya? Nah, adab itu bagian dari akhlak. Adab-adab harian, ya. Nanti adab-adab harian ini kita akan ajarkan ke santri-santri kita di Ma'had Tahfidzul Quran di sini. Sehingga santri itu tidak sekedar belajar ilmu, tapi terutama mengamalkan ilmu, aplikasi dari ilmu. Itu yang lebih perlu. Tujuan utama belajar itu untuk beramal. Percuma tinggi ilmu tapi amalnya nol atau bertolak belakang, ya. Dan itu lebih berbahaya. Ya, belajar adab berdampak kepada akhlak. Wallahu a'lam. Ya, telepon dulu ya. Ada telepon yang masuk, kita akan angkat dulu penelpon yang akan bertanya melalui telepon. Tadi. Ya. Udah putus. Baik, silakan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon. Bisa menggunakan line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637 bagi yang akan menelpon, dan pertanyaan melalui pesan singkat bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada yang masuk lagi, silakan. Oh, baik. Ya, kita akan angkat penelpon melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Setelah mendengar apa yang dipaparkan barusan, saya merasa memiliki akhlak yang sangat buruk. Terkadang saya tidak bisa mengontrol emosi maupun ucapan. Tapi setelah itu saya menyesal, bahkan tidak bisa memaafkan diri sendiri.
Bagaimana ya Ustadz, saya pun capek dan tidak suka dengan apa yang saya lakukan ini. Bahkan sempat berputus asa dari ampunan Allah. Saya takut apabila termasuk akhwat yang Ustadz ceritakan barusan. Mohon saran dan nasihat apa yang harus saya lakukan untuk benar-benar bisa berubah. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khaira wa jazakillahu khair. Ahwat kan? Barakallahu fik, ahwat yang barusan bertanya. Nggak sebut nama ya. Iya, menyadari akhlaknya buruk, emosional, dan ketika emosi ngomongnya itu nggak terkontrol ya. Mungkin kasar, menghina, mencaci, mungkin sekebun binatang keluar gitu ke orang yang dimarahi ya. Di kebun si rusa, si sapi, si buaya. Setelah itu sadar ya, saya kesel kepada diri sendiri. Kadang-kadang putus asa dari ampunan Allah. Apa yang harus dilakukan? Ya dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Kita sedang berbicara itu dengan melatih. Nah, terutama dengan yang tadi, bayangkan dampak buruk dari akhlak buruk. Ya, salah satu yang mengerikan itu tadi haliqah. Akhlak yang buruk seperti celaan, seperti hinaan, seperti gibahan, seperti fitnah, seperti pokoknya kezaliman, itu merusak agama kita, menyebabkan terhapusnya amal-amal baik kita dan bertambahnya dosa kita. Selain dibenci oleh orang lain, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berdampak tadi, rusaklah agama kita. Rusak hubungan kita dengan orang lain. Karena orang lain yang kita hina sakit hati, akhirnya membenci kita, memusuhi kita, dan seterusnya. Ya, kalau seorang, dua orang, kalau banyak orang atau semua di sekitar kita, begitu gimana? Kita akan hidup terkucilkan, gak ada kawan, apalagi sahabat, ya, akan dibenci. Ya, ingat kepada hal itu, maka kita wajib berikhtiar untuk tidak demikian. Nah, ingat, pertama, menahan amarah adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tentang akhlak. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Terus memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausani." Wahai Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La taghdab, jangan kamu marah. Terus nanya lagi, beri aku wasiat lain, jangan kamu marah. Beri aku wasiat lain, 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Menunjukkan bahaya dan madarat marah itu sangat besar. Maka kendalikan, jangan marah ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menahan amarah? Pertama, hindari semua penyebab munculnya amarah kita. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa penyebab kita marah itu menguntungkan kita. Apa sih penyebab kita marah? Mungkin dihina orang, dicela orang, atau orang lain berbuat kesalahan yang membuat kita marah. Ya, itu kejadian, itu menguntungkan kita. Dari segi apa? Dari segi kita dapat pahala dan gugur dosa. Ketika orang menggibahi kita, mencela kita, menghina kita, tersinggung kan kita? Ketika dicela, dizalimi orang, kita gugur dosa, pahala nambah, pahala dia di-offer ke kita. Dosa kita di-offer ke dia. Siapa yang untung? Kita yang untung. Terus keuntungan lain apa? Doa kita makbul. Kalau kita mendoakan untuk dia, kena itu. Untuk kecelakaan dia bisa kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun orang itu orang durhaka, orang banyak dosa, tapi dizalimi, maka doanya dikabul oleh Allah. Maka penyebab marah itu menguntungkan kita. Kalau tahu itu menguntungkan kita, maka nggak ada manfaatnya marah. Kita akan tersenyum, kita lagi dapat keuntungan. Itu yang kedua.
Ketiga, jangan lupa ta'awudz. Kalau kita umpamanya mendengar atau menyaksikan ada orang yang melakukan, mengucapkan sesuatu yang membuat kita marah, cepat-cepat ta'awudz. Darah kita sudah agak mendidih, sudah ada hangat, memanas, mau mendidih, mau meledak, cepat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Karena itu dari syaitan. Ada dua orang yang berselisih, bertengkar dengan tengkaran yang hebat. Sampai matanya memerah, wajahnya memerah. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid." Kata Nabi SAW, aku benar-benar mengetahui satu kalimat yang bila kalimat ini dibaca oleh orang yang marah itu, hilanglah kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sahabat yang mendengar lalu menyampaikan hal ini kepada orang yang marah tadi. Tidakkah kau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian? Ya, aku lawalastu bimajnun. Aku juga tidak gila. Maksudnya dia sadar. Ya, kemudian dia ta'awudz. Kenapa? Karena ta'awudz itu adalah pengusir setan dan kemarahan setan, dari setan. Allah berfirman, "Imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'idz billah." Kalau setan menggodamu dengan suatu godaan, maka ta'awudlah kamu kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi itu yang kedua, ya, ta'awudz. Nah, yang ketiga, ubah posisi. Kalau posisi ketika marah itu sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Kalau sedang berbaring marah, maka meremlah, ya, merem. Maka itu semua nanti akan mengurangi kemarahan, kadar kemarahan kita, minimalnya akan mengurangi kadar dari tindakan pelampiasan marah kita kepada orang lain. Itulah beberapa kiat, beberapa nasihat untuk orang yang emosian, ya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang melanjutkan kajian akhlak ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.